Saya bangga dengan anak muda yang punya semangat, punya kepercayaan diri untuk membangkitkan bahwa saya bisa. Saya tidak terikat dengan simbol pendidikan dokter atau yang lain. Ternyata beternak ini bukan pekerjaan orang bisa, tapi justru pekerjaan profesional. Saya bangga terhadap Barokah Farm. Jaya, jaya, manfaat barokah dunia wal ukhra. Barokah Farm luar biasa. Jadi ini untuk yang ini betina yang impor Pak, yang dari Australia. Ya, ini yang jenis unggul. Untuk harga sekarang impor indukannya itu 30 juta per ton. Nah, ini yang kita jadikan untuk masternya. Jadi indukan ini yang kita jadikan untuk mencetak bibit unggul yang nantinya akan kita silangkan dengan kambing lokal. Ya. Itulah. Sekali beranak dia Dua, ini. Nah, ini Pak. Anak-anaknya itu. Ya. Ini yang sudah beranak usia 3 hari ya Pak. Itu. Nah, ini. Ini masih 3 hari saudara-saudara. Ini yang Sudah sangat pedut. ini usia 3 hari itu yang jenis impor. Ya, ini rata-rata 2 Pak. Rata-rata beranak 2 ekor. Oh, 2 ekor. Ini 3 hari. ini semua indukannya dari Australia semua. Iya. Jadi yang besar ini kita masih dapat dari Australia yang besar dari Pak. Tapi kalau yang lainnya ini udah ya. Ya. Oh, silakan. Umur berapa dia dikasih? Dipetot. Kalau kita pisah dari induk, kalau di kandang saya yang normal 2 bulan saya pisah. Tapi kalau yang pertumbuhannya bagus 3 bulan. Jadi justru yang kurang bagus itu 2 bulan saya pisah dan saya gemukkan. Kalau yang bagus saya sampaikan 3 bulan. Jadi pakan kita utamanya memang pakai kulit kacang hijau Pak untuk sumber seratnya. Karena saya pilih itu bagus dan murah. Yang penting murahnya, yang penting murahnya. Jadi kulit kacang hijau. iya. Enggak apa-apa ya? Oh, bisa. Kulit kacang hijau cuma saya basahi supaya bersih. Setelah itu saya campur dengan konsentrat. Terus saya tambah untuk ini jagung, selamper jagung loh Pak. Selamper jagung. Jadi ada 3 bahan tadi, kulit kacang hijau, konsentrat sama selamper jagung. Itu saya mix. Yang banyak kacang hijaunya. Dengan komposisi pakan seperti ini untuk kenaikan bobotnya itu bisa sampai 5 kilo per bulan. Tapi kalau pertumbuhannya bagus justru malah belakangan. Ya kenapa? Jadi gini, kalau yang pertumbuhannya bagus itu nanti akan kita jual untuk kualitas bibit. Oh, iya. Itu alasan nih penting. Jadi alasannya ini kalau yang nggak bagus nanti kita gemukkan untuk kita potong. kalau yang kurang bagus kan untuk potong. Iya. Dan nanti hasil silangannya yang ini Pak, ini contohnya. Ini contoh yang untuk kualitas potong. Jadi kita betina pakai Jawa. Terus jantannya kita pakai yang jenis good, anaknya nanti akan muncul seperti ini. Kenaikannya bagus Pak. Nanti usia 3 bulan sudah siap jual. Oleh mungkin 3 bulan ini lakunya akan sekitar 1,2 sampai 1,5 juta per ekor. Iya. Padahal kita beli di Jawa ini paling seharga 1,5 juta. Tidak dilarang Pak, 3 bulan. Ya. Ini yang sistem koloni seperti ini Pak. Jadi ini saya kasih 1 jantan. Jantannya yang mana Mas? Ini jantan. Nah, ini yang 10 juta tadi ya? Iya. Yang 10 juta itu seusia berapa? Jadi segini Pak. Segini. 1,5 tahun. 1,5 Iya. tahun. Selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Setelah 2 bulan itu dipisah. Dipisah yang sudah kelihatan bunting loh Pak ya. Nah, kalau yang belum bunting tetap Tetap dibiarkan ya. apa ada kemungkinan si bunting maju atau piye? Dan nanti akan terseleksi kalau dipakai koloni kalau hitungannya
kalau dia 3 siklus birahi berarti 3 kali 20 hari berarti 2 bulan. Kalau dia belum bisa terbuai ada potensinya begitu. Apa kambing itu juga ini? Dia bisa milih. Ini sudah tak buai, ini belum, gitu apa bisa? Ini akan gini sih Pak, jadi gini. Kalau 10 misalnya. Kalau betinanya birahi, ini pasti akan mendekati terus. Oh begitu ya? Iya. Oh. Kalau betinanya nggak birahi, pejantan juga nggak nafsu Pak. Oh gitu ya? Iya. Menyambut tadi pertanyaan yang katakanlah untuk yang jauh ini. Jadi memang selain kunci kita bisa beternak, yang tidak kalah penting adalah pemasaran. Jadi kita harus membuat jaringan pemasaran. Jadi selama ini kita berpendapat kalau kita jual kambing harus ke pasar. Nah, itu anggapan itu harus balik. Jadi bagaimana caranya membuat pasar itu datang ke kita, bukan kita datang ke pasar. Nah, jadi nanti kita menciptakan pasar juga tidak bisa instan, gitu Pak. Terakhir yang nanti bagus dilihat di timur itu yang dari Australia, yang itu pejantan yang unggul kita yang dari Australia yang di kandang besi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga sedikit sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan dari kambing barokah atau kandang barokah atau kandangnya kotor atau mungkin ada masukan yang bisa kami jadikan perbaikan ke depannya. Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya perkenalkan saya Rifai, Ketua ISNU Cabang Tulungagung. Ini bersama teman-teman dari seluruh ISNU di Karisidenan Kediri. Ada Pak Yasin koordinator wilayah, kemudian Pak Kusmun ini adalah ketua dari Blitar, ada Tulungagung, Pak Masum ini dari Bengkulu. Ketika saya datang ke sini, perasaan saya langsung takjub. Jadi ada seorang generasi muda yang mampu mengelola peternakan dijadikan ikon. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Hari ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang pola pikirnya terlalu jauh ke depan. Ia tidak bisa melihat apa sih usaha kreatif yang bisa saya lakukan di sekitar kita. Sehingga mungkin banyak orang-orang yang terjebak pada situasi yang sebenarnya dia tidak bisa lakukan. Nah, untuk itu para remaja, para orang-orang yang berada di seluruh wilayah Indonesia, jadi usaha peternakan itu adalah bukan usaha kotor, bukan usaha yang kita berjibaku dengan hewan. Artinya kita beradaptasi dengan hewan ini luar biasa. Kalau kita melihat ini, kandang dikelola sangat profesional, sangat higienis, kemudian bau saja ini tidak ada. Nah, bau terus kemudian pengelolaannya luar biasa dan dimanajemeni dengan bagus. Nah, ini patut menjadi contoh kita bersama bahwa usaha peternakan itu bisa menjadikan kita hidup yang layak. Kita bisa, bahkan ini nyuwun sewu, jadi ini adalah seorang dokter. Kalau dipikir dokter itu kurang apa? Kurang apa dokter itu kalau dia duduk di rumah aja sudah banyak yang datang. Tapi bukan itu ya, tadi ya saya wawancara dengan beliau, bukan itu. Pesan beliau adalah mau menginspirasi kita bersama. Jadi kita tidak boleh hanya duduk diam melihat, tetapi kita harus hari ini harus bangkit, harus kita berkreasi, harus kita berimprovisasi. Nah, untuk urusan kambing, silahkan datang ke Barokah Farm ini kalau Anda mau belajar. Anda mau mengelola bagaimana sih mengelola kambing, tapi keuntungannya luar biasa di Barokah Farm. Mari kita berimprovisasi, melihat sekitar kita, lenek ramban-ramban dan seterusnya. Nah, ini mari belajar beternak dengan Barokah Farm ini. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Jadi kesan kami banyak sekali. Di lingkungan kami itu beternak, tapi tradisional. Jadi setelah melihat ini, pesan banyak sekali dan ini sekaligus untuk menjustifikasi bahwa kita tidak kehabisan pangan. Ini kan untuk stok pangan juga. Kameranya nih. Untuk stok. Lihatnya ke saya. Iya. Jadi ini luar biasa. Insya Allah nanti ini akan berlanjut. Milieu saya memang sekarang lagi gandrung-gandrungnya
ternak, tapi modelnya masih model tradisional. Nah, insya Allah nanti akan kita, ya, insya Allah ini luar biasa. Walaupun dengan proses yang suka dukanya, romantikannya yang seperti yang diceritakan, itu justru yang menarik. Nah, nanti justru barokahnya nanti di kita. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kami secara umum ya karena masih pertama kali kita melihat model peternakan semacam ini, sehingga kesan kami kalau melihat geografis Trenggalek itu nampaknya sangat cocok. Cuma nanti tentang manajemennya seperti apa tentu kami nanti mungkin suatu saat kami akan bersama-sama, kami nanti datang ke sini mungkin ngaksu kawruh lagi biar kita bawa yang sudah terbiasa ngurusi ternak. Jadi terus terang kami sangat tertarik dengan usaha panjenengan ini. Itu. Ya, yang jelas dengan namanya Barokah Farm itu sudah menunjukkan bahwa keberadaan farm ini memang untuk membarokai semua masyarakat ya, dan juga untuk membarokai semua warga yang ada di sekitar. Jadi dengan tagline-nya saja ini sudah menunjukkan bahwa keberadaan Barokah Farm ini memang tidak hanya untuk dinikmati sendiri oleh keluarga besar Dr. Taufan, tapi memang ingin memberikan kemanfaatan yang lebih besar lagi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Kediri. Sukses untuk Barokah Farm, jaya selalu, dan insya Allah nanti dengan adanya kegiatan ini spiritnya akan masuk di kami semua. Sukses. Barokah Farm luar biasa.